Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Teguh Muryanto. Di video kali ini kita akan sama-sama belajar tentang desain user interface pada mata pelajaran Desain Media Interaktif jurusan Multimedia. Desain antarmuka atau desain user interface adalah desain untuk komputer, peralatan, mesin, perangkat komunikasi mobile, aplikasi perangkat lunak, dan juga situs web yang berfokus pada pengalaman dan interaksi penggunanya. Tujuan dari penggunaan desain user interface ini adalah untuk membuat interaksi pengguna sesederhana dan seefisien mungkin. Bagaimana user akan berinteraksi dengan komputer menggunakan tampilan antarmuka atau interface yang ada pada layar komputer. Untuk lebih memahami tentang prinsip desain antarmuka, berikut adalah 17 prinsip desain antarmuka menurut Deborah J. Mayhew. User compatibility. Seorang perancang sistem harus benar-benar paham tentang pengetahuan, cara berpikir, dan cara menerima informasi dari user, sehingga sistem yang nantinya akan digunakan oleh user dapat membuat user lebih produktif. Dan yang harus diperhatikan juga adalah bahwa perancang atau desainer atau developer tidak sama dengan user. Product compatibility. Selalu memperhatikan dan mempertahankan kompatibilitas antar produk, misalnya mampu mengorbankan user interface yang memungkinkan sistem lebih kompatibel. Task compatibility. Rancanglah interface sistem sesuai dengan tugas dari user. Jangan sampai user kesulitan untuk menggunakannya, karena hal ini dapat menyebabkan aplikasi yang kita buat tidak akan terpakai, dan akhirnya tidak dapat membantu pekerjaan ataupun tugas user. Workflow compatibility. Selalu mengorganisasikan setiap fungsinya sesuai dengan kategori fungsinya, sehingga dapat memfasilitasi segi perubahan dari tugas user. Konsistensi. Prinsip ini sudah jelas bahwa sistem harus konsisten terhadap fungsionalitas atau kegunaan dari sistem tersebut. Contoh sederhananya adalah ketika user menekan tombol save, maka proses yang terjadi adalah penyimpanan, bukan menghapus data. Familiarity. Gunakanlah konsep, terminologi, dan pengaturannya yang mudah dipahami oleh user, seperti icon atau gambar recycle bin pada sistem operasi Windows. Ini membuktikan bahwa fokus user terhadap gambar tersebut adalah file-file yang sudah dihapus sebelumnya. Simplicity. Kompleksitas suatu aplikasi akan menimbulkan frustasi pada user itu sendiri. Maka dari itu, gunakanlah sistem default pada aplikasi yang dirancang. Maksudnya adalah sediakan dan utamakanlah fungsi-fungsi yang benar-benar sesuai dengan tugas dari user. Usahakan agar tidak menampilkan semua fungsionalitasnya. Direct manipulation. Maksud dari prinsip ini adalah user dapat langsung menyaksikan aksi sistem pada suatu objek. Contoh sederhana, pada saat kita menekan atau mengetikkan huruf A, maka di layar akan langsung muncul huruf A. Kontrol. Sistem yang digunakan oleh user jangan sampai membuat user merasa frustasi dan dikontrol oleh user. Seperti memberikan komentar pada saat user melakukan kesalahan dengan bahasa yang tidak membuat user merasa dikontrol oleh sistem tersebut. WYSI-WYG. WYSI-WYG atau what you see is what you get. Artinya adanya korespondensi satu kesatu antara informasi di layar dengan informasi di printout atau di file. Contoh, pada saat kita membuat laporan menggunakan Microsoft Office, lalu mencetaknya atau printout laporan tersebut, maka hasil printout harus sama dengan yang ada pada layar lembar kerja Microsoft Office. Flexibility.
Prinsip ini menggunakan prinsip yang sangat penting bagi user dengan keterbatasan fisik. Ini berarti mengizinkan banyak kontrol dari user yang mendukung untuk menggunakan aplikasi yang kita rancang dan mampu mengakomodir kemampuan user yang lain. Seperti aplikasi yang dapat didukung oleh perangkat lain. Contohnya ada mouse, keyboard, joystick, dan juga trackball. Responsiveness. Sistem harus selalu merespon dengan cepat apa yang diinputkan oleh user, seperti menampilkan progress bar. Invisible technology. Menyembunyikan detail teknis dari suatu sistem merupakan hal yang sangat direkomendasikan dalam membuat user interface, sehingga user tidak memiliki rasa khawatir dan ketakutan untuk menggunakan aplikasinya. Robustness. Sistem harus mampu mentolerir kesalahan manusia baik disengaja maupun tidak disengaja dan yang umumnya tidak dapat dihindari. Menyediakan recovery system merupakan hal yang baik untuk mengimplementasikan prinsip ini. Protection. Prinsip ini berbeda dengan prinsip robustness, karena pada prinsip ini sistem seharusnya memproteksi kesalahan-kesalahan umum manusia, seperti pada saat kita menutup lembar kerja Microsoft Office yang belum kita simpan sebelumnya, maka Office akan secara otomatis memberikan konfirmasi untuk menyimpannya atau tidak. Easy of learning. Buatlah sistem yang mudah dipelajari bagi user novice atau awam. Hal ini akan memberikan motivasi kepada user tersebut untuk menggunakannya. Easy of use. Buatlah sistem yang mudah digunakan oleh expert user, sehingga sistem yang kita bangun tidak hanya dipakai oleh novice user, tetapi bisa juga dipakai untuk user yang sudah ahli atau berpengalaman. Sahabat YouTube dan juga adik-adik pelajar jurusan multimedia, demikian penjelasan tentang desain user interface media interaktif. Selamat belajar, semoga keberkahan selalu menyertai kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.